wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah berkumpul ya di sesi kedua atau hari kedua untuk in-house training peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran berjiwa networking, coding, dan artificial intelligence. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan masuk kepada kegiatan inti yang mungkin akan banyak ya yang dilalui ya, jadi mohon sudah bersiap-siap, jadi tidak ulang balik keluar apabila masih ada yang kekurangan ballpoint ataupun buku ataupun yang lainnya, maka bisa diambil dulu sekarang ya, kecuali kalau izin untuk mengatakan nanti ya, tapi kalau kekurangan untuk yang tadi alat tulis ataupun yang lainnya, maka bisa diambil dulu sekarang sebelum kita memasuki kegiatan inti. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Ibu Tati. Jadi mohon berdiri. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Saiduri. Bapak Muhammad Saiduri mempersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya dalam menimba ilmu. Insya Allah hari ini kita akan
Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah membawa kebermanfaatan untuk kita semua dan keberkahan untuk kita semua. Amin amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jombang, Bapak Haji Johar MPD, yang saya hormati jajaran Wakasek SMP Negeri 1 Jombang beserta Bapak Ibu guru dan staf nasional, instruktur nasional guru juara dan penggiat kurikulum. Riwayat pendidikannya yaitu Universitas Negeri Semarang pada 2024, S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian S2-nya yaitu di Universitas Negeri Semarang juga tahun 2011 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 di STBA Yapari Aba Bandung 2006 yaitu Bahasa dan Sastra Inggris. Kemudian di sini ada position saat ini ya. Oke, sebagai lektor dan penata tingkat 1 atau 3D sebagai scientific lecturer. Mungkin itu yang dapat saya. Jombang 1 bersatu untuk maju. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Ya, siap. Jombang 1 Bersatu untuk maju. Yes, yes, yes. Tangan dulu kita semua. Baik, untuk di 2 bulan ini sekolah kelima yang saya hadiri Bapak Ibu ya, untuk kita belajar bersama mengenai deep learning begitu Bapak Ibu. Insya Allah nanti pekan depan saya juga akan hadir di Palangkaraya sama juga untuk diskusi bersama Bapak Ibu guru di sana tingkat SMP dan SMA tentang deep learning, tapi khususnya di pembelajaran bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bagaimana sih strategi dan implementasi deep learning dalam pembelajaran. Dan karena kita ini hari ini berbasis teknologi ya Bapak Ibu ya, jadi yang pola yang saya lihat di sini, wah semuanya sudah siap dengan perangkatnya ya. Sekarang kita cek ya. Bapak Ibu bawa gadget nggak? Bawa HP kan ya? Coba kita tes HP-nya smart nggak ya? Ya, karena yang perlu dicek tuh laptopnya nyala nggak? Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kita akan main-main ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan sedikit interaktif. Jadi mudah-mudahan kuota Bapak Ibu kenceng ya ininya, dan buat untuk catering nanti ya. Oke. Sebentar. Nah, kalau dilihat di sini Bapak Ibu, keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia itu masih rendah. Ini adalah hasil PISA 2022. Ada yang sudah pernah baca Bapak Ibu? Belum. Yuk kita baca sama-sama ya. Gimana tuh cara baca grafiknya? Nah, ini hasil PISA 2022 Bapak Ibu, bahwa surface learning. Apa itu surface learning? Kalau ada deep learning berarti ada surface learning. Kalau surface learning gimana sih? Belajarnya? Iya. Ya sudah mendalam ya. Permukaan. Namanya bersifat hafalan atau memorizing aja. Ya pokoknya kalau tenses itu ada 16 ya. Kemudian rumusnya matematika nih rumus luas segitiga itu ya. Hanya menghafal. Kira-kira kalau menghafal gimana Bapak Ibu? Iya, baru kan kalian Iya, ya. Kemudian mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan teknologi modern. Kalau peserta didiknya menghadapi tantangan teknologi modern, berarti gurunya harus adaptif dengan perubahan teknologi atau pembaruan update yang ada di BPH ya tadi.
ya bukan di sosial media, tapi di dalam dunia teknologi ya. Kemudian mendorong inovasi, kreativitas, dan kesadaran etis, dan pastinya memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif ya. Kalau kita berbantuan teknologi, kira-kira mudah nggak apa yang mau kita kerjakan? Kalau kita tahu bagaimana sih triknya, bagaimana sih membuat modul ajar dengan cepat, membuat media pembelajaran dengan cepat. Permasalahan yang ada di lingkungan mereka gitu. Jadi mengajak siswa untuk memahami soal tersebut dengan berdiskusi segala macam itu. Iya, bagus ya. Contoh permasalahannya apa Bu pada saat kemarin Ibu? Waktu kemarin di materi matematikanya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Jadi kan teorema Pitagoras kan ada namanya sisi miring. Jadi mereka menghitung kalau misalkan menggunakan sisi miring itu jaraknya lebih dekat atau menggunakan yang sisi-sisi sikunya gitu. Misalkan jalan gitu. Iya. Mau ke arah misalkan bentuknya seperti ini Bu. Iya. Tujuan kita di arah ya misalkan segitiga begini, kita mau di arah yang C gitu. Misalkan anaknya dimulai dari sudut sebelah sini nih. Misalkan anak ini dari A menuju C itu lebih dekat atau dari yang dari sebelah sini Iya. arah sikunya Iya. mungkin seperti itu. Iya, bagus ya. Tangan dulu. Ya, dan ini mindful ya. Nah, kemudian meaningful berarti apa pelajaran atau hikmah atau pengalaman yang saya dapatkan setelah mempelajari materi tersebut. Ya, kenapa saya harus berkeliling sekolah untuk ngambil sampah? Oh, saya jadi tahu ini ternyata ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah yang organik ini dimasukkan ke tempat sampah yang warnanya hijau. Iya. Kalau sampah anorganik dimasukkan ke tempat sampah yang warnanya kuning. Iya. Ada nggak di sini Bapak Ibu? Ada. Iya. Di sini kuning semua. Santai gitu. Saya punya warna mana sini kuning kan ini. Nah, dari sini dari pelajarannya Bu Hafi ya, kemudian kita belajar di pelajaran apa di sini seni rupa ada. Seni budaya siapa? Bu Ines. Bawa pisang Ya, ternyata tadi sama Bu Lavia disuruh kumpulin sampah yang bentuknya ini nih, botol ya, plastik. Ternyata tadi dari pelajarannya Bu Lavia itu ternyata terintegrasi dengan pelajarannya Bu Ines. Nah, ini seni budaya yang tadi sampahnya sudah dikumpulin ternyata dibikin sebuah kreativitas. Berarti itu apa? Pembelajarannya saling terintegrasi, bahwa tugas siswa itu tidak hanya matematika sendiri, budaya sendiri, agama sendiri, musik untuk siswa ya. Pelajaran apa namanya tugasnya banyak banget. Padahal tugas itu bisa saling terintegrasi antara IPA, IPS bisa nggak terintegrasi? Bisa. Dengan matematika bisa. Bisa banget. Oh, terintegrasi lagi dengan seni budaya bisa nggak? Bisa. Ada PKN? Ada. Ini nih. Iya, ya. Misalnya Ibu ya PKN pelajaran apa? Misalnya memahami rumah adat. Ada ya Bu? Ada. Kemudian nanti tadi ya dari sampah-sampah yang sudah dikumpulin tadi membuat kreativitas berupa rumah adat ya. Nanti itu bisa jadi apa? Sama aja tugasnya dengan seni budaya misalnya gitu. Jadi terintegrasi, saling nyambung gitu. Satu tugas untuk beberapa mata pelajaran. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Nah, itu harus dipetakan Bapak Ibu. Bapak-bapak. Ya. Dipetakan nanti mana yang tugasnya, tugas proyeknya ya. Iya, yang tugas proyeknya bisa saling berkesinambungan seperti itu. Nah, joyful ya. Apakah saya sudah termotivasi, semangat ya seperti Bapak Ibu di sini? Ada yang ngantuk ya? Ada. Alhamdulillah ya. Masih pagi ya. Saya cek lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Udah belum? Apakah pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi pengalaman yang menyenangkan? Menyenangkan gak sih? Ikut pelajaran seni budaya? Oh pasti senang ya siswa ya. Karena mereka apa? Anak-anak ya, itu hampir jarang teorinya. Olahraga mana olahraga? Paling menyenangkan emang seni bahasanya, musiknya. Dulu aku sering musik sampai seni rupa pelajaran. Suka seni. Impian Bapak Ibu sudah? Oke, sudah ya. Nah Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah belum pakai aplikasi ini? Belum. Ini namanya saya bilangkan ya, aplikasi namanya Padlet. Ya.
yang kami harapkan tidak ada yang siswa yang malas ataupun yang ngantuk ataupun di waktu itu membisik impian kita ngobrol sendiri ataupun bagaimana gitu. Termasuk siswa yang aktif itu nyambungin kondusif dan siswa yang aktif gitu. Terus kita pun berharap punya kelas impian sarana dan prasarana lengkap. Impiannya tuh di setiap kelas tuh ada infokus di atas. Gantung. Gantung semua kelas. Jadi Nggak apa-apa bermimpi dulu, Bu Nes. sound system ya, sound kecil lah ya, sound kecil karena tidak hanya seni budaya saja, pelajaran yang lainnya pun butuh sound gitu. Karena kalau bawa dari rumah kadang yang kecil tuh nggak Jadinya tempat curhat. iya betul tercapai. Soalnya ditanya kelas impian sih. Jadi sesi curhat. Mudah-mudahan tadi apa yang disebut oleh Bapak Ibu, karena betul ya, yang tadi sudah disebut oleh Bapak Ibu, yang ini nih, ya akan tercapai pemberdayaan. Silakan dari rekan-rekan Bapak Ibu barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jelas. Ada Bapak Ibu? Boleh. Silakan Pak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya. Ini tadi saya bolak-balik masuk ke Padlet. Saya sebenarnya pengen belajar, cuman cara masuk pertama kalinya bagaimana? Itu saja, Bu. Terima kasih. Mengoperasikan Padlet. Ya. Bikin. Bisa pakai Padletnya. Ini kan Padlet tuh jadi nih. Ya, Bapak Ibu mau dipakai nih sama siswa. Buat PR di rumah ya anak-anak ya. Nanti buka linknya ya. Nanti bisa di rumah pakai gadgetnya. Jadi Ibu bisa langsung menilai di rumah. Kalian PR-nya pakai ini pakai Padlet. Jadi kalau misalnya memang di sekolah siswa nggak boleh pakai gadget, sementara mereka itu sebenarnya punya gadget masing-masing ya. Cuma masalahnya nggak boleh dibawa sekolah aja. PR-nya Bapak Ibu pakai ini. Pakai Padlet. Ya. Nah, kemudian kita share ya. Nah, kita share. Nah, di sini kan ada visitor. Ini ya, kita klik kanan, copy. Kemudian kita masuk ke PowerPoint kita atau misalnya kita masuk ke WA group ya. Misalnya kita masuk ke WA group. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nih, tadi passwordnya apa ya? Semua bisa gitu ya. Ya, oke ya. Itu Padlet ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa ya. Dan interaktif di rumah ya. Jadi di mana bisa belajar? Mempersiapkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar bagi siswanya. Pak Seno merasa tidak memiliki waktu untuk mempersiapkannya dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana solusi yang dapat Bapak Ibu tawarkan untuk membantu masalah Pak Seno dengan memanfaatkan teknologi? Oke, terima kasih tepuk tangan buat Oh, jangan suruh jawab, jangan tua. Bapak Ibu tawarkan untuk kasus seperti ini. Pak Mariati jawab. Apa? Bagaimana Pak Mariadi? Ya, punya motor, Bu. Pak Motor kan sudah ada Pak. Iya, apalagi Pak? Ini untuk mengajarnya bagaimana? Ya, bagaimana solusi dengan memanfaatkan teknologi? Di situ ada pemanfaatan teknologi ya, gitu. Tapi mau belajar. Jadi, iya. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Wakasek gitu. Ya, jadi gimana Bapak Ibu? Abadi. Abadi. Terlalu ya, Bapak Ibu berapa jam pelajaran coba satu pekan? 30, 33, 24. Masya Allah yang 33 tadi siapa ya? Ini dia, ini yang saya siksa ini. Apa kurus kering itu, Bu ya? Oh, sudah. Sudah muda ya? Ada Pak. Ya, jadi gimana Pak? Badan sampai kurus Bapak kering. semuanya kerjain sendiri Pak. Bikin monitor aja lengkap sendiri. Berbantuan ya? Berbantuan apa Bapak Ibu? Adalah guru IPA jenjang SMP yang peduli pada kebutuhan belajar. Prom pertama.
Anda adalah guru IPA jenjang SMP yang peduli pada kebutuhan belajar murid, memahami pembelajaran mendalam, serta fokus pada pembelajaran yang kontekstual. Buatkan saya ide pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA kelas 8. Itu kalau coding yang satunya agak rumit itu Scratch. Nah ini Bapak Ibu ya, Scratch. Coding pakai Scratch. Nah ini Bapak Ibu kita bisa belajar dulu nih. Bapak Ibu nih, gimana sih kita bisa membuat sebuah permainan ya dari codingnya Bapak Ibu yang memang ini perlu ke apa ya? Perlu ketelitian dan waktu luang ya untuk bisa kita membuat sebuah permainan ini berdasarkan coding. Ini yang paling sering itu permainan yang begini. Memasukkan bola. Nah ini karakternya ya, kemudian sebagai program kemudian ya. Nah di sini Bapak Ibu ada download guide SPSS. Jadi bagaimana sih kita menggunakan coding yang ada dalam Scratch. Nah Scratch ini permainan ya Bapak Ibu ya, yang juga bisa diunduh untuk pembelajaran. Nah, start creating Scratch. Ada yang pernah coba Scratch Bapak Ibu? Nah, ini ceritanya saya pengen kita kucing ya. Ini kucingnya di sini kita pakai avatarnya kucing ya. Kita pilih sprite-nya misalnya apa ya? Kepiting ada nggak ya? Pertama kita mau gerakin si sprite satunya dulu. Misalnya di sini sebelah kiri nih ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada move, ada motion. Ya, misalnya di sini move-nya move 10 steps. Berarti si kucing ini nanti akan bergerak 10 langkah. Coba kita klik bendera. Bapak mau nambahin apa? Itu tentang apa? Lintasan. Ya, coba Pak. Aku balikannya ini game 3D tentang luar eksplorasi luar angkasa. Ya, tentang penjelajahan tata surya. Apa yang masih kurang Pak? Nih, Bapak mau nambahin apa? Tanya. Udah jadi. Nih, ada benda langit tambahan, ada planet mana yang ingin ditambahkan? Kamu mau nambahin planet apa misalnya? Tambahkan planet ya, Merkurius dan Venus. Apa? Semuanya ditambahkan ya. Tambahkan planet. Maksudnya harusnya ke sana. Untuk ya maklumnya, Mama muda. jiwanya masih jiwa muda. Jadi harus dimaklum ya Bu. Tapi darahnya memang bervariasi. Walaupun 80% muda, tapi yang ada yang A, yang B, yang O, tua-tua.
mohon diterima.